Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang. Pada pagi hari ini saya bersama Pak Muhammad Fauji, Kepala Sekolah SMA PAG 11 Lubuk Pakam, di mana pada pagi hari ini saya akan melakukan tugas modul 3.1 mengenai dilema etika yang mewawancarai kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan yang mana dihadapkan dengan dilema etika. Baik, Pak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Bu Suci. Sehat, Bapak? Sehat. Bu Suci, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, terkait tugas saya, Pak, sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan yang mana untuk menghadapi dilema etika dalam tugas kepala sekolah. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kita mulai aja ya, Pak. Ya, pertanyaan pertama ini, Bapak Fauji, selama Bapak jadi kepala sekolah ini, sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik, terima kasih Bu Suci. Tentunya sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah pasti kita akan dihadapi dengan persoalan yang namanya dilema etika dan juga bujukan moral, dan itu memang tidak bisa dipungkiri. Nah, untuk bisa mengidentifikasi apakah ini dilema etika atau bujukan moral, tentunya kita bisa melihat melalui case-nya atau kasusnya itu seperti apa. Selama saya menjadi kepala sekolah, kebanyakan memang kasus yang saya hadapi adalah dilema etika. Bagaimana kita menghadapi situasi peserta didik yang dimana peserta didik tersebut melanggar peraturan sekolah. Oke, baik, Pak. Nah, selanjutnya nih, Pak, selama Bapak menjabat kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tentunya ketika kita dihadapi dengan dilema etika, tadi bagaimana sikap pengambilan keputusannya? Ya, sikap pengambilan keputusannya tentunya kita melakukan identifikasi kasusnya itu seperti apa. Yang kedua, kita observasi kasusnya itu, kita melihat kasusnya itu seperti apa. Dan yang ketiga, kita sudah bicara data. Data ini tentunya kita dapatkan melalui guru BK dan juga wakil bidang kesiswaan. Misal case-nya itu adalah siswa yang terlambat datang. Kita harus melihat, observasi dulu, identifikasi dulu masalahnya. Kenapa anak ini datangnya selalu terlambat? Setelah itu kita lihat, oh ternyata dia mengatakan bahwasanya terlambatnya karena mengurus ibunya. Apakah benar? Kita lihat langsung observasi di lapangannya apakah memang sesuai atau tidak. Baru kita lihat data lagi melalui BK dan kesiswaannya. Setelah itu barulah kita mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu tentunya harus melihat sisi humanitinya, kemanusiaannya. Oke, baik, Pak. Jadi tadi yang sudah Bapak katakan, yang pertama itu mengidentifikasinya, kemudian mengobservasi, kemudian mencari data, ya kan, Pak, baru kemudian dihadapi gitu ya. Nah, kemudian ini, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedural yang dilakukan untuk mengambil keputusan. Langkah-langkahnya tentunya komunikasi. Ya, komunikasi harus memang kita bangun, terutama kepada pihak BK dan kepada pihak siswaan serta wali kelas, ya, karena mereka merupakan garda terdepan yang menghadapi siswa secara langsung. Dari situ tentunya mereka akan memberikan masukan untuk menentukan keputusan dan sikap. Nah, memang di dalam kita mengambil suatu keputusan atau kebijakan, maka kita harus mempertimbangkan sisi kebajikan dan juga humanity kemanusiaan. Jangan sampai ketika kita mengambil sebuah keputusan atau kebijakan itu merugikan satu pihak. Kalau bisa kita menghindari itu, sama-sama kedua belah pihak senang menerima konsekuensi ataupun dalam hal ini keputusannya. Oke, baik sekali ya, Pak. Nah, kemudian ini, Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan sebuah Kasus dilema etika. Selalu sih yang paling efektif itu memang kita harus punya datanya. Karena kalau misalnya kita memberikan suatu punishment atau hukuman atau keputusan tanpa berdasarkan data, itu saya rasa konyol. Jadi kita memang harus berbicara historis data tersebut, baru kita akan mengambilkan sebuah keputusan atau kebijakan gitu. Dan memang saya selalu secara pribadi, karena memang saya melihat bahwasanya sisi humanity dan sisi kemanusiaan itu memang harus menjadi bahan pertimbangan. Kita tidak bisa ego dan kita tidak bisa merasa bahwasanya aku ini pemimpinnya tanpa kita mempertimbangkan dianya sebagai manusia yang dimanusiakan. Oke, baik sekali ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentunya tantangan yang dihadapi yaitu adalah konsistensi. Karena gini, ketika kita membuat suatu peraturan ini sudah dirapatkan oleh guru, sudah disaksikan oleh pihak komite sekolah juga, dan sudah diketok palu. Dalam perjalanannya kita menerapkan suatu peraturan, ada yang melanggarnya, dan yang melanggarnya ini berkaitan dengan dilema etika. Contoh misalnya kehadiran kita sepakat bahwasanya kehadiran lebih dari 6 kali dalam sebulan, maka konsekuensinya jatuh SP, surat peringatan baik 1, 2, dan 3 bahkan harus dikeluarkan. Kenyataannya ada yang melanggar, dan melanggarnya itu berkaitan dengan sisi kemanusiaan dan sisi kebajikan, yaitu dia mengurus ibunya yang sakit cuci darah, dan itu membutuhkan dan itu tidak sesuai dengan 6 kalinya itu, dia jadi 8 kali dalam 1 bulan, karena seminggu dia harus menemani ibunya cuci darah 2 kali, berarti kan sebulan itu ada 8 kali, 2 kali 4, 8 kali. Jadi apakah kita keluarkan gara-gara dia melanggar peraturan? Saya rasa tidak. Makanya sisi humanity dan sisi nilai kebajikan itu harus tetap menjadi pertimbangan. Baik ya Pak. Nah, kemudian ini Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Contohnya, misalnya Bapak menyelesaikan kasus itu diselesaikan secara langsung atau dijadwalkan nanti dulu nih penyelesaiannya gitu, atau gimana? Ya, jadi tergantung case-nya. Kalau misalnya case-nya berat dan memang harus menghadirkan pihak-pihak eksternal, maka saya akan menjadwalkannya. Tapi kalau memang kasusnya itu adalah on the spot, langsung di tempat, maka tidak perlu penjadwalan, langsung dieksekusi di tempat. Oke, baik Pak. Jadi tergantung kondisi ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, karena kasus dilema etika di sekolah kita ini paling banyak berbicara tentang siswa. Tentunya yang faktor-faktor yang mendukung supaya mempercepat dalam pengambilan keputusan dimulai dari wali kelas, ada pihak BK-nya, dan kesiswaan. Karena mereka memiliki data dan mereka merupakan garda terdepan dalam menghadapi siswa. Jadi data itu saya peroleh dari stakeholder yang 3 ini, baru bisa keputusan. Oke, baik Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya adalah jangan ego, mengutamakan ego di dalam mengambil suatu keputusan. Kita harus melihat lingkungan sekitar kita dan dampak apa yang akan terjadi ketika kita mengambil suatu sikap atau keputusan. Kita harus mempertimbangkan sisi humanity dan juga nilai-nilai kebajikan, karena itu merupakan suatu hal yang kita juga harus merasakan ketika kita berada di posisi ini. Jadi kayak ada paradigma rasa kasihan lawan. Iya, rasa kasihan, ya benar-benar paradigma kasihan. Jadi
itu jadi itu tadi ya Pak ya, banyak sekali yang bisa saya ambil dari pembelajaran ini ya. Mungkin kalau saya jadi bapak ya mungkin saya belum bisa sebijak bapak gitu ya kan, karena dalam pengambilan keputusan seorang kepala sekolah itu harus memikirkan kepentingan bersama gitu Pak. Bagaimana nanti bisa dampak kedepannya itu bisakah berdampak positif untuk semua yang terlibat gitu ya kan Pak. Jadi memang harus bijak dan memikirkan semua yang terlibat gitu ya. Ya bagus, luar biasa sekali ya Bapak udah memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan sama Bapak ya. Mungkin dari penyampaian Bapak saya bisa belajar bagaimana cara mengambil keputusan dengan baik dengan memikirkan semua yang terlibat ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memenuhi tugas JBP dari saya. Terima kasih ya Pak. Selalu. Assalamualaikum Pak. Ya. Bapak, tujuan saya datang ke sini, saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu pendidikan guru penggerak modul 31, pengambilan keputusan dalam memutuskan kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak, yang mana Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan yang pernah Bapak hadapi. Jadi gini Pak, pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjabat kepala sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral, tentunya kita harus membaca dalam hati kita dulu. Kemudian kita juga harus menetapkan paradigma pandangan kita, apakah itu memang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Tentunya di dalamnya kita juga harus memikirkan apakah kita itu nanti, apakah kasus itu merupakan dilema individu atau kelompok. Apakah nanti itu merupakan suatu rasa keadilan yang diperjuangkan atau rasa kasihan seperti itu. Kemudian ya itu tadi, kita harus mengidentifikasi apakah itu memang bisa tertangani langsung, apakah harus melalui proses kita identifikasi lebih lanjut. Jadi mengidentifikasinya itu nanti kalau memang itu berkelanjutan, yang harus kita pikirkan apakah itu melanggar kode etik sebagai seorang guru, apakah lebih jauh melanggar hukum. Jadi kasusnya seperti itu. Baik Pak. Nah, kemudian nih Pak, selama Bapak menjabat kepala sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang saya sebutkan tadi ya, kalau memang itu paradigmanya sama-sama benar, tentunya kita harus membaca apakah masalah ini masalah individu atau kelompok. Kemudian di dalamnya apakah kita ada rasa keadilan yang harus diperjuangkan atau rasa kasihan gitu ya. Kemudian apakah itu merupakan kebenaran di dalamnya ataukah lawannya kesetiaan gitu ya. Dan apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Jadi harus kita identifikasi dulu yang itunya. Baru setelah itu nanti tentunya kita pengambilan keputusannya harus mengambil langkah-langkah. Yang pertama, langkahnya harus membaca dalam diri kita apakah masalah itu bisa kita selesaikan ataukah kita harus berkolaborasi dengan pihak, mungkin itu wakil, mungkin aja rekan sejawat kepala sekolah yang lain, sehingga keputusan yang diambil memang betul-betul bagus. Terima kasih Pak. Jadi Bapak tadi mengambil keputusannya itu mengidentifikasi paradigma tadi ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian langkah-langkah Bapak ini atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Ya, prosedurnya yang pertama membaca dalam hati kita situasi itu terjadi memang dilaksanakan oleh seorang guru atau yang kita identifikasi, kemudian nilai-nilai apa yang dilanggar, apakah berhubungan dengan kode etik seorang guru, apakah berhubungan dengan hukum seperti itu, kemudian apakah menyangkut orang banyak, itu harus diidentifikasi. Baru selanjutnya nanti setelah itu terangkum semua, baru kita laksanakan langkah-langkah berikutnya. Baik Pak. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, hal yang paling efektif yang dilaksanakan untuk mengatasinya tentunya mengidentifikasi. Yang kedua, berkolaborasi baik sesama guru maupun wakil-wakil. Yang paling utama adalah orang-orang yang sudah berpengalaman terhadap masalah itu. Tentunya rekan sejawat di kepala sekolah yang sudah berpuluh tahun, yang sudah beberapa tahun mengabdi menjadi kepala sekolah. Tentunya mereka sudah menjalaninya dari awal. Kasus-kasus yang sudah banyak ditangani dan terselesaikan dengan keputusan yang baik dan matang. Maka hal-hal seperti itu saya laksanakan. Baik Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, tantangan adalah belum tentu keputusan yang kita ambil diterima dengan baik oleh guru atau oknumnya. Dan bisa jadi dampaknya ke belakang bisa lebih jauh lagi, karena di sini zaman teknologi, media sosial, kadang-kala keputusan yang kita ambil tidak diterima, terekspos di media sosial. Saya rasa itu mungkin bisa juga tantangannya. Yang kita berikan keputusan kepada guru belum tentu satu orang, pasti dia mempunyai rekan yang lain dan teman curhatnya yang tidak terima atas keputusan itu. Baik Pak, jadi dalam keefektivitasan itu belum tentu pendapat kita atau saran kita itu diterima ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan apakah Bapak memiliki jadwal tertentu gitu? Maksudnya dalam penyelesaian masalah, apakah penyelesaian itu langsung diselesaikan atau memiliki jadwal tertentu gitu? Saya sebagai kepala sekolah ada fungsi supervisi dan pengawasan di dalamnya. Ketika itu terjadi di lingkungan sekolah, terjadi pada guru-guru yang ada di sekolah ini, saya sebagai pemimpin pembelajaran tentunya ketika itu dilema etika terjadi di depan saya bisa diselesaikan langsung, saya selesaikan, misalnya dalam bentuk teguran seperti itu. Tapi kalau itu berhubungan dengan kode etik seorang guru, maka harus dilaksanakan yang namanya pembimbingan. Tapi kalau dia berhubungan dengan hukum, tentunya kita juga harus menempuh dengan jalur hukum. Kalau seperti itu kita serahkan. Jadi tergantung situasinya. Biasanya kalau terjadi terhadap kode etik seorang guru, dilaksanakan peneguran paling lama 1 minggu, seperti itu. Tapi sebelumnya harus saya mendapatkan saran dari wakil-wakil kepala sekolah yang ada di sekolah. Baik Pak. Nah kalau kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu tentunya saya secara pribadi menanya dulu dalam hati, apakah memang itu memang dilema etika yang bisa langsung saya selesaikan. Tapi kalau misalnya tidak bisa saya selesaikan, saya minta pendapat wakil-wakil guru-guru yang ada di sini. Kalau berhubungan dengan siswa tentunya guru BK. Selanjutnya kalau juga tidak bisa, maka saya minta sumbang saran dari kepala sekolah yang berpengalaman yang mungkin bisa menjadi panutan saya yang selama ini telah menyelesaikan kasus-kasus yang sama dengan apa yang saya alami di sekolah ini. Baik Pak. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi kan Pak,
Iya. Apa yang dapat Bapak ambil gitu, Bapak petik dari pembelajaran tadi? Jadi yang saya petik tentunya tidak mudah mengambil suatu keputusan, apalagi berhubungan dengan nilai etika. Langkah pertama tanya dalam diri sendiri, tanya dalam hati, apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, apakah itu memang menurut paradigma itu salah, ya. Dan pengambilan keputusan itu kadang-kala kita juga harus mempertimbangkan apakah itu memang dilakukan oleh individu ataukah di belakangnya ada kelompok, apakah kita memperjuangkan rasa keadilan atau kasihan, apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Dan langkah-langkah yang kita tempuh itu salah satunya kita harus membaca apakah masalah itu berhubungan dengan etika, apakah berhubungan dengan kode etik seorang guru, apakah berhubungan dengan hukum. Dan selanjutnya yang saya petik hikmah dari sini tentunya dari berdasarkan pengalaman kita tidak bisa sendiri dalam memutuskan, harus banyak pihak yang membantu kita, termasuk guru, wakil kepala sekolah, tapi yang paling utama lagi adalah atasan kita mungkin, dan juga rekan-rekan yang telah berpengalaman telah menyelesaikan kasus yang sama yang kita hadapi. Saya kira itu. Baik Pak, luar biasa sekali Bapak ya. Mungkin cukup untuk hari ini Pak. Kemungkinan kalau saya sendiri pasti belum tentu ya bisa berpikiran seperti Bapak gitu ya. Jadi Bapak dalam mengambil keputusan itu sangat bijak sebagai kepala sekolah. Jadi berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Mungkin itu saja Pak. Ya, saya doakan juga semoga sukses ya ke depannya. Iya Pak, terima kasih ya Pak.